Apa yang kita lakukan di pondok pesantren ini kita yakini adalah sesuatu yang memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita. Ini harus kita yakini terlebih dahulu. Itu terjadi pas lagi di awal-awal ketika ke daerah masyarakat. Iya, dan itu banyak sekali yang curhat bagaimana saya harus melangkah, saya harus bagaimana. Saya katakan sekali lagi, kamu itu sebenarnya sudah memiliki modal yang cukup banyak, ya. Mulai dari pengalaman kalian, mulai dari keterampilan kalian, sampai pada ilmu yang kalian dapatkan di pondok pesantren, itu sebenarnya sudah menjadi modal yang cukup untuk kalian berjuang di masyarakat. Hanya sekarang ini kepercayaan diri yang menurun. Maka kita harus memompa kepercayaan diri kita, ya, kepercayaan diri para santri ketika terjun di masyarakat. Ayo, kita ini adalah generasi yang bisa, ya. Kita ini adalah generasi yang mampu, ya. Insya Allah dengan percaya diri yang kita miliki, ini nanti pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Saya terinspirasi dari satu makalah yang juga sering saya katakan, bahwa when you have a confidence, you'll have a lot of fun, and when you have a fun, you can do amazing things. Ketika kamu punya rasa percaya diri, maka kamu akan selalu bahagia dimanapun tempat kamu berada, kamu bahagia. Dalam kondisi apapun, kamu juga akan selalu bahagia. Ini karena punya percaya diri. Nah, kalau orang ini sudah punya rasa percaya diri, maka dia pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kreativitasnya muncul dan dia menjadi produktif untuk memunculkan hal-hal yang positif, yang amazing, ya. Maka semuanya itu berawal dari percaya diri. Jadi kalau kita kembali kepada permasalahan yang awal, ya, apa sih tantangannya yang akan dihadapi oleh para santri ketika di tengah-tengah masyarakat? Tantangannya berbeda-beda. Di setiap tempat itu pasti memiliki tantangan yang sendiri-sendiri, berbeda-beda tantangannya. Tapi santri dengan apa yang dia dapatkan dari pondok pesantren, insya Allah itu bisa dijadikan modal yang cukup untuk menjawab itu semua. Nah, sekarang ini yang jadi permasalahan adalah kepercayaan diri kalian. Ayo dipompa percaya dirinya, jadilah generasi yang percaya diri, selalu mengatakan saya generasi yang bisa, saya generasi yang mampu, gitu. Mungkin dari panjenengan ada pesan untuk teman-teman santri mungkin agar gigih berjuang di tengah masyarakat. Ya, apa yang kita lakukan di pondok pesantren ini kita yakini adalah sesuatu yang
memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita. Ini harus kita yakini terlebih dahulu. Jangan sampai kita ini mangmang, atau mangmang itu apa bahasa Indonesianya itu? Ragu-ragu. Ragu-ragu dengan apa yang kita pelajari di pondok pesantren, dengan apa yang kita lakukan di pondok pesantren. Jangan sampai kita punya hati yang ragu dengan apa yang kita dapatkan di pondok pesantren. Kenapa saya katakan semacam ini? Selain santri itu adalah generasi yang unik, ya, yang berbeda dengan generasi-generasi dari lembaga manapun, apa yang ada di pondok pesantren ini memiliki kelebihan yang bertingkat-tingkat lebih besar dan lebih tinggi daripada lembaga pendidikan yang lainnya. Di pondok pesantren, yang namanya pembelajaran ini tidak hanya selesai di lingkungan pondok pesantren. Bahkan ketika kamu pulang dari pondok pesantren, kamu masih tetap didampingi oleh guru kalian. Ya kan? Bahkan ketika ada masalah di tengah masyarakat, guru kalian, para kiai, itu pun juga masih membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima curhatan kalian, untuk menerima permintaan kalian. Jadi guru kita di pondok pesantren itu tidak hanya membiarkan kalian walaupun toh kalian itu sudah keluar dari pondok pesantren. Dan ini harus menambahkan kepercayaan diri di dalam diri kalian. Confidence ini tadi harus bertambah. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ruhani, ya, yang namanya guru itu juga tidak akan pernah berhenti untuk mendoakan kalian. Di pondok pesantren, guru itu akan selalu mendoakan para santri-santrinya. Baik itu guru yang masih hidup ataupun guru yang sudah meninggal. Kalau guru yang masih hidup, secara nyata lah kita bisa melihat bagaimana guru itu membimbing kita walaupun toh kita ini sudah keluar dari pondok pesantren. Tapi bagaimana kita mengilustrasikan guru yang sudah meninggal dunia, bagaimana cara membimbingnya. Jangan salah, walaupun toh sudah meninggal dunia, dan ini harus kita yakini, bahwa i'tina'ul wali ba'da mautihi aksar min i'tina'ihi fi hayatihi. Kesimpulannya seperti itu, seperti yang disampaikan di dalam kitab Sirajut Thalibin, bahwasannya kepedulian wali, guru-guru kita, para kiai, setelah beliau meninggal dunia akan menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan kepedulian beliau kepada kita ketika beliau masih hidup. Kepeduliannya akan menjadi lebih besar. Jadi orang yang sudah meninggal kita diberi satu pengertian, beliau-beliau ini masih hidup di alam kubur, dan beliau di alam kubur ya mendoakan kita. Nah, maka dari itu banyak sekali nilai-nilai plus yang akan didapatkan oleh para santri. Mendapatkan doa guru, walaupun toh guru itu sudah meninggal dunia, beliau akan tetap mendoakan kita. Akan tetapi dengan satu syarat, harus tetap tersambung. Harus tetap tersambung.
Dan bagaimana cara menyambungnya? Silaturahmi dengan para guru, mendoakan para guru, tetap tersambung. Makanya dalam istilah kita, ketersambungan murid dengan guru itu namanya adalah silsilah. Ya kan? Ketersambungan guru dengan murid, murid dengan guru, ini namanya adalah ketersambungan silsilah. Silsilah itu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah rantai. Ya. Nah, ini hebatnya para guru-guru kita. Mengapa di situ dengan memakai kata-kata silsilah? Kok tidak dengan memakai kata-kata matot? Matot itu apa? Matot itu karet. Kenapa kok tidak dengan memakai kata-kata hablun? Hablun itu apa? Tali atau tampar ya, tali dadung, tambang gitu. Tapi kenapa di situ memakai kata-kata silsilah? Nah, ini sirinya, rahasianya di sini. Kalau kita memakai matot itu walaupun toh terputus, karet itu terputus, kita menemukan putusan karet itu kita masih menamakan itu adalah karet. Sama halnya dengan tambang. Tambang itu ketika terputus, kita menemukan di pinggir jalan, tetap kita bisa menamakan tambang. Tapi kalau ada satu lingkaran rantai terputus dari rantainya, tergeletak di pinggir jalan, terus kemudian kita menemukannya, kita tidak akan bisa mengatakan ini adalah rantai. Nah, kalau kita dengan guru-guru kita ini terputus, maka sudah tidak ada lagi yang namanya silsilah. Nah, nilai filosofisnya luar biasa. Kalau masih tersambung, ada silsilah, maka karakter daripada rantai itu ketika rantai itu bergerak, maka semua bagian rantai itu akan ikut bergerak. Atas bergerak, bawah juga pasti akan ikut bergerak. Bawah bergerak, yang atas juga akan ikut bergerak. Atas ini ibarat guru kita. Yang bawah ini adalah kita sebagai santri-santrinya. Maka ketika yang atas ini bergerak dengan doanya, kita yang bawah akan mendapatkan keberkahan daripada doa dari para guru-guru kita. Sama seperti kita yang bawah ini bergerak, rantai bagian bawah ini bergerak. Dalam artian kita ada masalah, kita kemudian mengeluh kepada guru-guru kita, minta doa, minta arahan, yakinlah rantai bagian atas itu juga akan bergerak. Sehingga gerakan kita di bawah ini pun juga akan mendapatkan keberkahan dari para guru-guru kita. Jadi ini menjadi satu nilai filosofis silsilah yang mana kita sebagai seorang santri punya identitas silsilah. Yang itu tidak dimiliki oleh yang lainnya, ya. Selain santri nggak memiliki ini, santrilah yang memiliki ini. Maka kita harus lebih percaya diri di pondok pesantren. Apa yang kalian pelajari, kalian harus percaya, buang keraguan-raguan bahwa ini sangat memberikan manfaat untuk diri kita, ya. Guru kita selalu mendampingi kita di dunia sampai akhirat. Beliau masih hidup ataupun beliau sudah meninggal dunia, tetap akan memberikan keberkahan sebagai wasilah keberkahan untuk kita. Terima kasih. Mungkin sebelum selesai wawancara ini mungkin minta doanya, ditutup dengan doa. Kita doa bersama-sama. Bismillah, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kita mendapatkan ridho dari para guru, dan tentunya kita menjadi generasi yang
mampu, bisa untuk menjawab semua tantangan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma aftah alaina abwaba rahmatika wa hidayatika wa maghfiratika wa taubatika wa ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina abwaba rizqika warzuqna ilman nafi'an waj'alna min ibadika sholihin wa minal ulama'ir rasyidin warzuqna rizqan wasi'an rizqan halalan thayyiban zahiran wa batina wa barik lana fima razaqtana warzuqna auladan sholihin wa sholihat warzuqna sihhatan wa afiatan fil jismi wal jasad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.